Halo, selamat datang di Maskus Lab. Masih bersama saya Maskus. Kali ini saya akan membawakan suatu materi mengenai potensi Internet of Things di dunia medis dan kedokteran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya apa itu IoT. Jadi gini teman-teman, sebenarnya IoT itu adalah singkatan dari Internet of Things, yang mana Internet of Things itu maksudnya seperti ini. Teman-teman mempunyai suatu device pengukuran, alat pengukuran, yang mana alat pengukuran tersebut seperti pengukur suhu misalkan, itu mengambil data dari sensor suhu, dan kemudian data itu dikirimkan ke server secara online menggunakan jaringan internet. Jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah itu adalah suatu pengertian secara hierarki tentang Internet of Things. Yaitu kalau boleh teman-teman bilang itu adalah suatu pengukuran jarak jauh atau telemetri, yang mana pengukuran jarak jauh tersebut menggunakan jaringan internet sebagai carrier datanya. Oke, sebenarnya kalau ditilik lebih dalam lagi, Internet of Things itu terdiri dari dua bagian, yaitu dari sisi device yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika teman-teman itu mempunyai suatu device pengukuran, dan device itu melakukan suatu pengukuran, misalkan sensor suhu, itu datanya akan dikirim ke server secara online dengan menggunakan jaringan internet. Itu dari sisi pertama, itu dari sisi device. Yang kemudian ada dari sisi user. Dari sisi user itu adalah ketika teman-teman ingin melihat suatu hasil monitoring atau hasil pembacaan secara jarak jauh menggunakan IoT, teman-teman pasti akan menggunakan suatu aplikasi. Suatu aplikasi itu misalkan aplikasi yang custom untuk teman-teman ciptakan sendiri. Nah, itu dari sisi user. Saya akan bahas satu persatu mengenai dari sisi device terlebih dahulu. Jadi gini teman-teman, dari sisi device kita akan menggunakan yang namanya microcontroller, yang mana microcontroller tersebut membaca suatu sensor, dan sensor hasil pembacaan tersebut akan dikirimkan ke suatu server dengan menggunakan jaringan internet, yang mana pada suatu server tersebut atau web server itu akan akan membuka suatu alamat atau URL dengan URL khusus seperti ini. Ini adalah URL atau API yang digunakan ketika device akan mengirimkan data. Nah, ketika data tersebut atau URL tersebut dikirimkan, atau device itu membuka URL tersebut, maka yang dilakukan oleh web server itu adalah memparsing data dari dari hasil pembacaan ini, dari pembacaan URL itu, dan disimpan ke database. Itu dari sisi device. Jadi intinya device membaca suatu sensor, datanya dikirimkan ke internet melalui alamat URL tertentu, dan dari sisi web server itu data itu akan diparsing dan akan disimpan di database. Yang kemudian ini ada dari sisi user side. Jadi gini, kalau misalkan user itu ingin melihat suatu data hasil pengiriman dari suatu device, maka diperlukan suatu aplikasi. Kenapa? Karena data masih tersimpan secara raw atau mentah di dalam suatu database, sehingga ketika user itu membuka suatu aplikasi, itu user akan membuka suatu alamat URL tertentu, yaitu misalkan seperti ini, ada reports.php. User merequest repost untuk suatu device melalui jaringan internet. Maka ketika web server itu mendeteksi adanya request dari salah satu klien atau salah satu user, maka dia akan membaca data dari database. Data dari database tersebut akan ditampilkan kembali ke user, yang mana dari user itu tampilannya akan lebih bagus lagi atau lebih user friendly, sehingga judgement atau pengambil keputusan itu lebih mudah. Jadi seperti itu teman-teman. Ada dua sisi, ada dua device. Jadi device ada dua sisi, yaitu sisi device dan sisi
user atau aplikasinya. Oke, mungkin teman-teman masih ini ya, masih awam masalah hardware-nya atau jenis dan perangkat modul IoT. Oke teman-teman, saya akan membagi tiga jenis device, yang mana device ini adalah yang umum digunakan ada di Indonesia dan umum digunakan secara global. Yang pertama yaitu Arduino. Arduino ini adalah suatu sistem microcontroller yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan IoT ataupun kebutuhan pengendali mikro offline. Terus yang kedua ada Node MCU. Terus yang ketiga adalah Raspberry Pi. Raspberry Pi ini adalah suatu sistem mini komputer yang mana teman-teman itu anggap aja Raspberry Pi itu adalah motherboardnya ya. Jadi teman-teman itu bisa custom sesuai keinginan kita. Untuk dari sisi OS-nya kita bisa pilih bermacam-macam distro, dan dari sisi dari sisi jaringan, dari sisi modul IoT dia udah terintegrasi dengan jaringan LAN atau jaringan WiFi. Jadi teman-teman tapi harganya lebih mahal teman-teman ya. Kita akan bahas satu persatu. Dari sisi Arduino, dia tidak mempunyai integrated internet module, yaitu suatu modul yang terintegrasi yang digunakan oleh sistem chipnya untuk mengirim data seperti WiFi, LAN atau internet. Dan karena Arduino ini tidak mempunyai integrated internet module, maka kita bisa menggunakan alternatifnya yang ada di pasaran. Ya, kita bisa milih ESP8266 untuk jaringan WiFi-nya, atau GSM kita masukkan SIM card-nya yang ada paket datanya, dan juga kita bisa menggunakan Ethernet modul atau ketika kita menggunakan kabelan. Sedangkan Node MCU ini dia udah terintegrasi dengan jaringan dengan integrated internet modul, yaitu berupa WiFi. Terus yang Raspberry Pi ini dia udah support 2, yaitu dual modul, yaitu untuk LAN dan WiFi. Jadi kita sama seperti menggunakan menggunakan mini PC. Dari semakin ke bawah, dari atas turun ke bawah, ini harganya semakin mahal. Jadi sebenarnya Arduino itu lebih murah daripada Node MCU, dan Node MCU itu lebih murah daripada Raspberry Pi karena tingkat komunikasinya itu lebih banyak. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri, teman-teman bisa belajar menggunakan C programming, Python programming ataupun Arduino. Ini ada kelemahan dan kelebihannya. Cuman untuk sementara saya ajarkan mengenai bahasa pemrograman menggunakan platform Arduino. Oke, karena kita belajarnya menggunakan sistem jarak jauh, maka kita akan menggunakan simulasi yang mana simulasi ini namanya Autodesk Tinkercad. Tadi teman-teman kalau misalkan teman-teman sejawat yang hubungannya dengan kedokteran masih awam mengenai hardware, masalah elektronik, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman bisa menggunakan menggunakan simulasi, yang mana simulasinya itu behaviornya itu sama persis ketika kita menggunakan device secara asli. Nanti kita akan membahas masalah training IoT satu persatu, mulai pengenalan simulatornya, pengenalan board Arduino-nya, pengenalan masalah pinout mapping-nya, serta sensor knowledge-nya, dan cara metode pengirim data ke server menggunakan WiFi. Oke teman-teman, itu dulu pembuka materi kita hari ini. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari intro ini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya di slide berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.